Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, jumpa lagi pada renungan saat ini. Karena itu dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan. Salam damai sejahtera. Saya mengajak kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu, datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Beginilah bunyi firman Allah. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian, sengsara segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita mendengar berbagai pengajaran yang sedang hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas, ada pengajaran yang mengajarkan bahwa Yesus itu baru diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325. Oleh Kaisar Konstantin dalam kegiatan konsili pada waktu itu. Bahkan ada yang berpendapat bahwa murid-murid Yesus itu telah bersekongkol untuk mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tatkala kita mendengar pengajaran-pengajaran seperti ini, jangan pernah kita berusaha untuk mau meninggalkan iman kita kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Kalau kita belajar dari 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang kedua tadi, dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa pengajaran di sekitar kita yang tidak meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, itu adalah pengajaran yang menyesatkan. Memang pengaruh dari pengajaran itu begitu besar. Sebab bisa saja banyak orang akan terpengaruh dengan pengajaran yang sesat tersebut. Tetapi kita harus ingat, sebagaimana pesan firman Allah di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua tadi. Bahwa pengajaran seperti itu adalah pengajaran yang menyangkal
akan penguasa yang telah menebus dosa mereka. Kita ingat kalau kita belajar di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua, dengan jelas dikatakan kepada kita demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Di sini dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59 dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa dosa menjadi penghalang bagi kita untuk bisa ada dalam relasi dengan Tuhan. Dan jika dosa sudah menjadi penghalang bagi kehidupan kita, maka kita membutuhkan seorang penebus, seorang penyelamat bagi kehidupan kita. Dan seorang penebus dan penyelamat itu tidak bisa dari diri kita sendiri sebagai manusia berdosa. Yang bisa dapat menebus dosa kita itu adalah Tuhan sendiri. Itulah sebabnya kalau kita belajar di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke 54 di dalam kitab Yesaya 50 pasalnya yang ketiga 53, kitab Yesaya 53 dengan jelas mengingatkan kepada kita bahwa ada pribadi yang dapat menanggung kesengsaraan kita, dan dia itu adalah Tuhan sendiri. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan pernah kita terpengaruh dengan berbagai pengajaran yang menyesatkan kehidupan kita, yang sedang berusaha untuk menghancurkan ajaran Injil sebagai kebenaran Allah. Kita harus waspadai segala bentuk pengajaran yang menjauhkan diri kita untuk kita mau meninggalkan iman kita kepada Yesus Kristus. Kalau kita belajar di dalam 2 Petrus pasal yang kedua tadi, maka pengajaran yang menyangkal kepada penguasa yang telah menebus dosa kita, sesungguhnya itu adalah pengajaran yang bersumber dari hawa nafsu. Dan pengajaran yang bersumber dari hawa nafsu hanya bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan pengajaran yang menolong, membangkitkan iman dan keyakinan yang sungguh kepada Tuhan. 2 Petrus pasal 2 menegaskan bahwa pengajaran yang melawan sang penguasa yang telah menebus dosa kita, sesungguhnya itu adalah pengajaran yang bersumber dari hawa nafsu, bukan bersumber dari Allah.
Itu jelas di dalam bacaan firman yang sudah diperdengarkan kepada kita tadi. Dalam 2 Petrus pasalnya yang kedua tadi, yang sudah kita baca secara bersama-sama. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan ingat bahwa pengejaran yang berasal dari hawa nafsu itu justru akan menghadirkan perilaku-perilaku yang menghujat kebenaran Allah. Itu akan menghadirkan pribadi-pribadi yang tidak menghormati Allah di dalam kehidupan dunia ini. Padahal kita belajar di dalam kebenaran firman Allah bahwa siapapun kita manusia, jika dosa kita tidak diampuni oleh Tuhan, maka kita tetap terikat oleh dosa. Bahkan dosa kita itu menghalangi kita untuk kita bisa dapat berelasi dengan Allah. Yesaya 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bahkan dosa dapat menyebabkan nama kita dihapuskan di dalam kitab Allah. Kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayatnya yang ke-33. Dan jika nama kita tidak terdapat di dalam kitab kehidupan, maka bahagian kita adalah lautan api. Dalam kitab Wahyu 20 ayatnya yang ke-15. Karena itu Allah telah beranugerah kepada kita melalui Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Sebab Roma 6 ayat 23 dengan jelas mengajarkan kepada kita upah dosa adalah maut. Karena itu ingatlah, setiap orang yang mau melakukan pengajaran hanya mengikuti hawa nafsunya, hanya dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi. Setiap orang yang demikian, menurut 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ketiga tadi jelas, yang menjadi bagian bagi dirinya adalah bahwa hukuman dari Tuhan telah tersedia untuk dirinya. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mesti ingat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia yang telah menyatakan dirinya untuk berkorban demi dan untuk menebus dosa kita umat manusia. Dan Yesus sendiri telah menyatakan itu dalam kesaksian kitab suci. Banyak orang yang berkata bahwa, coba tunjukkan ayat-ayat kitab suci yang menyatakan bahwa Yesus sendiri pernah menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Kalau kita belajar di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-49. Di saat Yesus berusia 12 tahun. Dan dia ada di bait Allah. Dan pada saat itu kedua orang tuanya dan keluarga saudara-saudara mencari dia. Dia katakan bahwa ia ada di dalam rumah bapaknya.
Dan kalau kita belajar di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30 dengan jelas Yesus menyatakan bahwa Yesus, dirinya dan Bapa adalah satu. Bukankah ini tidak berarti bahwa Yesus sedang mengumumkan kepada dunia bahwa memang Dia adalah Tuhan. Dia dan Bapa adalah satu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jangan pernah kita tergoda dengan berbagai pengajaran yang bersumber dari hawa nafsu manusia dan tidak bersumber dari Allah. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat pertama dan ayat yang kedua tadi dengan jelas telah mengingatkan bahwa setiap orang yang pengajarannya menentang penguasa yang telah menebus dosanya, sesungguhnya pengajarannya itu bersumber dari hawa nafsunya, bukan bersumber dari Allah. Dengan demikian, kebenaran firman Allah menegaskan bahwa bagiannya jelas. Bagi mereka hukuman dari Allah telah tersedia bagi hidup mereka. Sekali lagi kepada umat percaya, jangan terpengaruh dengan berbagai pengajaran di dunia ini yang bersumber dari hawa nafsu manusia. Tetapi tetaplah beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Kiranya umat Tuhan terus dikuatkan melalui kebenaran firman Allah ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus meneguhkan dan mengingatkan kami umat percaya, supaya kami tetap kokoh dan teguh dalam iman kami kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan beristirahat. Biarlah Allah menaungi kami dan melindungi kami, untuk kami ada dalam perlindungan-Mu yang ketat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat beristirahat. Tuhan terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.